Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Rimba Maj. Pada kesempatan kali ini, Pak Alek akan membahas tentang materi matematika wajib kelas 11 bab 2 mengenai program linier. Setelah mengikuti pembelajaran program linier, siswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Yang pertama, subbab yang pertama yaitu konsep dasar program linier. Pengertian program linier. Program linier merupakan model optimasi persamaan linier yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linier. Masalah program linier berarti masalah nilai optimum, bisa maksimum, bisa minimum. Sebuah fungsi linier pada suatu sistem pertidaksamaan linier yang harus memenuhi optimasi fungsi objektif. Dalam banyak situasi, sering dijumpai masalah-masalah yang berhubungan dengan program linier. Agar masalah optimasinya dapat diselesaikan dengan program linier, masalah tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk model matematika. Itu adalah konsep dasar dari program linier. Sebab yang kedua yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier. Kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Biasa yang kita kenal X dan Y. Dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel, masing-masing pertidaksamaan bervariabel sama. Jadi kalau pertidaksamaan yang pertama X dan Y, maka pertidaksamaan yang kedua juga X dan Y. Dapat membentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan berikut. Diketahui ini ada dua pertidaksamaan, ada batas X dan batas Y. Di mana persamaan yang pertama 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6 bersama pertidaksamaan yang kedua X dikurangi Y kurang dari 1 dengan batas X lebih besar sama dengan negatif 1 dan Y lebih besar sama dengan 0. Gimana cara menyelesaikannya? Simak selanjutnya. Kita bahas bersama. Untuk mempermudah, maka kita mencari titik potong garis di sumbu X dan sumbu Y. Nah, gimana caranya? Langkah yang pertama, pertidaksamaan tersebut kita ubah menjadi persamaan. Yang awalnya 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6, kita ubah menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, untuk menentukan titik potong, ini bisa kita, kalau kita mencari titik potong di sumbu X, berarti Y-nya harus 0. Jika kita mencari titik potong di sumbu Y, maka X-nya harus 0. Baliknya seperti itu. Di sini, jika X-nya 0, maka 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6.
3Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 dibagi 3, hasilnya 2. Jika Y-nya 0, berarti 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya 3. Ini untuk persamaan yang pertama. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, ini kita ambil dari pertidaksamaan yang kedua, menjadi X dikurangi Y sama dengan 1. Jika X-nya 0, maka menjadi negatif Y sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1. Jika Z-nya 0, X dikurangi 0 sama dengan 1, X sama dengan 1. Jadi dari dua persamaan ini kita sudah menemukan titik-titik potong di sumbu X dan Y. Langkah selanjutnya kita ambil titik selidik. Titik selidik ini adalah titik uji. Kita ambil sembarang titik asal tidak terletak di kedua garis tersebut. Nah, untuk contoh ini kita ambil titik selidiknya 0,1. Nggak harus 0,1, boleh yang lain. Yang penting mempermudah dalam penyelesaian. Untuk persamaan yang pertama, 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Maka X-nya ini kita substitusikan menjadi 0 dan Y-nya menjadi 1. Berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 1 kurang dari sama dengan 6. 3 kurang dari sama dengan 6. Benar atau salah? Pernyataan ini benar. Untuk persamaan yang kedua, X dikurangi Y kurang dari 1. Kita substitusikan nilai X dan Y-nya. X-nya 0 dan Y-nya 1. Berarti 0 dikurangi 1 kurang dari 1, negatif 1 kurang dari 1. Ini benar juga. Untuk batas X-nya, di mana X lebih besar sama dengan negatif 1, karena X-nya 0, 0 lebih besar dari negatif 1. Benar juga. Untuk batas Y lebih besar dari sama dengan 0, 1 lebih besar sama dengan 0, berarti juga benar. Karena keempat-empat pernyataan itu benar, maka titik selidik itu berada di daerah penyelesaian. Jadi arsir adalah daerah yang memuat titik 0,1. Sebelum kita menentukan atau menggambar atau melukis daerah penyelesaian tersebut, Pak Alek tampilkan lagi titik-titik potong dari persamaan tersebut. Kita gambar di diagram Kartesius. Ini adalah sumbu X yang horizontal, untuk sumbu Y-nya adalah yang vertikal. Dari persamaan yang pertama, kita sudah punya dua titik potong, yaitu 0,2. Berarti di sini nanti kita kasih titik, berarti 0,2. Nah, titiknya di sini. Selanjutnya 3,0. Nah, ini dari dua titik ini kita hubungkan, maka akan membentuk garis. Nah, kita hubungkan membentuk garis lurus. Ini merupakan garis yang dibentuk dari persamaan ini. Kita tulis di situ. Nah, ini garis yang warna hijau ini adalah dibentuk dari 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Selanjutnya untuk yang persamaan kedua, kita memiliki dua titik potong, yaitu 0,-1. 0,-1 terletak di sini. Nah, ini 0,-1 dan 1,0 ya, terletak di sini. Dari dua titik ini kita hubungkan akan membentuk garis lurus. Garis ini dibentuk dari persamaan X dikurangi Y sama dengan 1. Nah, ini ada titik potongnya. Nah, tadi titik selidiknya di mana? 0,1. Nah,
Mana 0,1? Kalau di sini dan di sini ada batas X-nya lebih besar sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah batasnya X sama dengan negatif 1. Ini nanti ke sini, nanti lebih besar berarti kan ke arah kanan. Nah, titik selidiknya kita tulislah. Ini titik selidik yang warna hitam, ini adalah titik selidik 0,1. Karena 0,1 adalah titik selidik yang dia itu terletak di himpunan penyelesaian, karena dari persamaan yang ada disubstitusikan itu benar semua. Berarti 0,1 adalah daerah penyelesaian juga. Oleh sebab itu ars adalah daerah yang memuat titik 0,1. Nah, daerah yang memuat itu dari sini. Ini kita tarik berpotongan dengan yang warna biru, belok. Ini pembatasnya X, pembatas Y, terus pembatasnya X naik ke atas seperti itu. Coba kita lukis. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya, gambarnya seperti ini. Gimana? Cukup jelas? Kalau belum jelas bisa tulis pertanyaan di komentar di bawah, ataupun bisa WA pribadi Pak Alek, dan insya Allah Pak Alek akan balas. Ini contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini, tentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem persamaan berikut. Ini juga ada dua persamaan. Persamaan yang pertama, X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 8. Dan yang kedua, 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 12. Di mana X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Gimana cara menyelesaikannya? Kita bahas bersama. Ini namanya juga contoh. Seperti yang contoh yang pertama, untuk persamaan yang pertama kita ubah menjadi persamaan untuk mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya 0, nah kita substitusikan 0 ditambah 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 8, Y sama dengan 8 dibagi 2. Berapa? 4. Nah, kalau jika Y-nya 0, berarti X tambah 2 kali 0 sama dengan 8. Berarti X-nya 8. Sekarang kita lanjutkan ke persamaan yang kedua. 3X tambah 2Y sama dengan 12. Jika X-nya 0, maka 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 12. 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya 6. Jika Y-nya 0, berarti 3X ditambah 2 kali 0 sama dengan 12. 3X sama dengan 12, X-nya sama dengan 4. Ini kita sudah menemukan titik-titik potong dari dua persamaan garis tersebut. Langkah selanjutnya, kita ambil titik selidik. Titik selidik ini bebas, nggak harus 0,0, nggak harus 0,1, nggak harus 1,0, bebas. Tapi disarankan gunakanlah titik-titik yang mudah dioperasikan, jadi angkanya angka kecil. Nah, untuk contoh yang kedua, titik selidiknya adalah 0,0. Maka substitusikanlah 0,0 ini ke persamaan yang pertama dan kedua. Untuk persamaan yang pertama, X tambah 2Y lebih besar sama dengan 8. X-nya 0 ditambah 2 kali 0 lebih besar sama dengan 8. Apakah 0 lebih besar sama dengan 8? Jelas salah ya, berarti ini pernyataan ini salah. Untuk persamaan yang kedua, 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 12. 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih besar sama dengan 12. 0 lebih besar sama dengan 12. Salah atau benar? Jelas salah. Dari dua pernyataan yang ada, keduanya itu salah. Berarti titik 0,0 ini bukan
titik yang termasuk dalam himpunan penyelesaian. Oleh sebab itu, yang diarsir adalah daerah di seberang titik 0,0. Itu. Sebelum kita menggambar, Pak Alex tampilkan lagi titik-titik potong dari dua persamaan garis tersebut. Ini perpetaannya, ini sumbu X, sumbu Y, X dan Y. Nah, titik 0,4 ini bulatan merah. Terus 8,0 di sini. Nah, dari dua titik ini kita hubungkan dengan menjadi sebuah garis warna biru. Biru ini adalah garis yang dibentuk dari X ditambah 2Y sama dengan 8. Sekarang untuk yang persamaan kedua. 0,6 terletak di sini. Terus 4,0 terletak di sini. Kedua titik ini kita hubungkan, maka akan membentuk garis. Ini warna merah adalah garis yang dibentuk dari 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Selanjutnya, titik selidiknya di mana? Nah, ini dia terletak di sini. Nah, seberangnya di mana? Ini terus, nah ini seberangnya di sini, daerah sini. Inilah daerah dari penyelesaian, himpunan penyelesaiannya. Nah, ini set. Nah, ini adalah perwakilan. Jadi ini masih bisa kepanjang sekali ya. Kita tak terhingga nih nanti sampai berapapun. Ini. Karena ini di sini nggak ada pembatasnya, sehingga himpunan penyelesaiannya banyak sekali. Ini hanya perwakilan. Ini himpunan penyelesaiannya terletak di warna ini yang atau warna orange. Warna orange ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan contoh yang kedua. Saya rasa cukup jelas. Jika belum jelas bisa via pribadi Pak Alex ataupun tulis di kolom komentar. Nah, ini selanjutnya. Nah, kalau ada materi yang Pak Alex sampaikan, pasti ada latihan. Kenapa ada latihan, Pak? Karena matematika tanpa latihan itu enggak seperti mata pelajaran yang lain ya. Bisa dibaca, diaplikasikan, bisa dibaca sendiri. Tapi kalau matematika tanpa latihan itu belum bisa dijamin dia paham atau menguasai. Nah, untuk mengetes atau menguji penguasaan materi untuk materi ini atau bab ini, Pak Alex selalu kasih latihan. Nah, ini latihan selalu dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Jadi ada waktu jeda sekitar 7 hari lah, 7 hari untuk menyelesaikan ini. Saya rasa bisa lah ya. Nah, ini untuk mengetes pemahaman materi atau menguji pemahaman materi. Ini ada dua soal yang Pak Alex berikan. Soal yang pertama ini, tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi sistem persamaan berikut. Nah, sama yang pertama 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Persamaan yang kedua 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12, di mana batas X-nya lebih besar sama dengan 0 dan batas Y-nya antara 0 sampai 2. Dan soal yang kedua ini kebalikannya soal yang pertama. Kalau soal yang pertama gitu disuruh mencari daerah penyelesaian, berarti intinya nanti ke gambar diagram kartesius, nanti kita menentukan gambar hasil penyelesaiannya. Tapi kalau yang soal yang kedua ini gambarnya ada, disuruh mencari sistem persamaan. Jadi untuk yang nomor 1 nanti mencari gambar seperti yang di nomor 2. Kalau di nomor 2 mencari sistem yang seperti di nomor 1. Tuh, itulah sistem persamaan yang memenuhi daerah arsiran pada gambar berikut. Insya Allah 2 soal ini cukup membantu untuk mengetahui seberapa pemahaman tentang materi ini. Selanjutnya, tetap semangat anak-anakku, belajar di rumah, jaga kesehatan, selamat belajar, semoga sukses. Dan
Salam matematika. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.